itu dalam bentuk yang paling ahsan karena diawali dengan sumpah. Lalu kita ke surat sebelumnya, yaitu surat Al-Insyirah atau surat Syarah, surat Alam Nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu? Bukankah kami telah lapangkan dadamu, hai Muhammad, laka untukmu? Lalu apa yang dimaksud dengan dilapangkan dadanya? Beliau menjelaskan, ai nuwassi'uhu wa hadha syarhu syarhun ma'nawi laisa syarhan hissiyan. Maksudnya apa? Allah lapangkan dadanya bukan secara zahir tapi secara ma'nawi. Ai an yakuna muttasi'an li hukmillahi azza wa jalla. Maksudnya apa? Allah jadikan dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebar, bisa madai, apa bahasa Indonesia ini, mencakup terhadap hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, bisa menerima binau'aihi dengan dua macam hukum Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu hukum syar'i wa hukmul qadari. Artinya apa? Dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diluaskan sehingga bisa menerima apa yang menjadi putusan Allah subhanahu wa ta'ala, baik putusan secara takdir qadariyah berkaitan dengan masalah takdir atau dengan putusan masalah syar'iyah, takdir baik yang buruk atau takdir yang jelek, takdir yang baik atau takdir yang buruk. Dada Nabi SAW itu menjadi luas, artinya apa? Bisa menerima. Dan juga yang kedua, takdir secara syar'i, bisa menerima apa yang menjadi putusan Allah dalam masalah syariat, tentang wajibnya puasa, wajibnya sholat, dan seterusnya. Karena yang namanya syariat itu berat. Syariat itu berat. Orang diperintahkan melaksanakan sholat itu berat. Terkadang malesnya datang, terkadang ya macam-macam yang menjadikan melaksanakan syariat itu berat. Makanya ketika Allah luaskan dadanya menjadi terkuasai, apa yang menjadi tuntutan-tuntutan syariat, dadanya menjadi longgar, menjadi ringan. Maka kalau manusia yang lain selain Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketika menghadapi dua hal ini, misalnya menghadapi musibah, menghadapi takdir yang tidak baik, itu terkadang hatinya tidak lebar. Artinya apa? Tidak bisa menerima. Tapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dadanya telah diluaskan. Maksudnya tadi bisa menerima, menjadi menerima apa yang menjadi putusan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga terhadap takdir putusan Allah dalam masalah syar'iyah, dalam masalah syariat. Kalau manusia yang lain mungkin akan merasa keberatan, adanya perintah yang macam-macam, perintah puasa berat, zakat berat, haji berat, dan seterusnya. Makanya ketika orang itu telah diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dadanya, maka akan menjadi mudah untuk menghadapi takdir Allah secara qadariyah yang baik ataupun yang buruk, atau putusan-putusan, ketentuan-ketentuan Allah dalam masalah syariat berupa beban-beban syariat, kewajiban-kewajiban syariat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah meluaskan dadanya baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Wa wada'na 'anka wizrak, dan telah kami letakkan darimu dosa-dosamu. Digeletakna, diambil, diletakkan, dilepaskan dosa-dosanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya wada'nahu ay tarahnahu wa afauna wa samahna? Maksudnya, yang dimaksud dengan telah diletakkan dosamu wahai Muhammad, maksudnya apa? Telah dilempar, tarahnahu, telah dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa afauna, dan telah kami maafkan, wa tajawazna, dan telah kami lampaui. Apa yang dimaksud dengan dilampaui? Ini yang dimaksud dengan makna istighfar, bahwasanya dosa-dosa itu makna istighfar adalah dilampaui dosanya. Ketika dosa itu dilampaui berarti tidak dimintai pertanggungjawaban, dituntut balas akibat perbuatan dosanya. Itu namanya dilampaui. Dan ini makna istighfar. Karena makna istighfar itu maknanya dua, as-satru wa tajawuz. Dosanya telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian tajawuz, dilampaui. Yang dimaksud dilampaui itu adalah tidak dituntut balas dengan sesuai perbuatannya. Ini namanya maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya dosa Nabi Muhammad telah diletakkan, maksudnya ini telah dimaafkan, telah dilampaui. Lalu pertanyaannya, apa iya Nabi Muhammad SAW berdosa, artinya melakukan perbuatan dosa? Apa mungkin beliau baginda yang mulia SAW melakukan perbuatan dosa? Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, ayat ini menjadi bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang melakukan sebuah dosa atau perbuatan dosa. Beliau mengatakan, wala yumkin an narudda an-nususa limujarrad an nastab'ida wuqu'adz dzanbi minhu sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak mungkin menolak nas ayat, menolak lafal ayat, cuman gara-gara kita punya bayang-bayang di hati. Yang namanya Nabi yang nggak mungkin melakukan dosa. Masa seorang Nabi melakukan dosa? Ini namanya bayang-bayang hati. Maka bayang-bayang hati yang seperti ini jangan sampai menolak lafal ayat Al-Quran atau teks lafal Al-Quran. Karena dalam lafal teks ayatnya kami letakkan wizrok, dosamu. Lalu beliau Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, wa nahnu la naqulu asy-sya'nu alla yudhnib al-insan bal asy-sya'nu an yughfara lil insan. Maka kita tidak mengatakan manusia itu tidak melakukan dosa, tapi yang paling penting adalah bagaimana dosa itu diampuni. Bagaimana dosa itu diampuni. Agak sulit dipahami ini. Yang penting bukan bagaimana manusia itu kok bisa berdosa, tapi yang penting bagaimana manusia itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang manusia yang diampuni dosa-dosanya. Sementara manusia yang lain belum.
Artinya apa? Mereka tidak dijamin diampuni dosanya. Berbeda dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dijamin ampunan baginya, dosa-dosanya diampuni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hubungannya, korelasinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang nggih, berarti tidak selalu dan terus-terusan, terkadang terjadi. Tapi baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu diampuni dosa-dosanya. Di antara dalilnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat panjang, salat malam yang panjang. Lalu ditanya, kenapa engkau lakukan itu padahal engkau telah diampuni dosa-dosanya? Nabi ditanya kayak gitu, padahal engkau dosa-dosanya sudah diampuni. Maka jawaban Nabi apa? Afala akunu abdan syakuron. Apa saya enggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Titik poin dari hadis ini apa? Pertanyaan dari seorang sahabat tadi, bukankah engkau adalah orang yang sudah diampuni dosa-dosanya? Ini menunjukkan kalau dosa-dosanya Nabi telah diampuni. Kemungkinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sebuah dosa itu mungkin. Tapi yang lebih penting daripada itu bahwa dosa-dosanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijamin ampunan. Tapi jangan dipahami kalau Nabi seperti manusia yang lain perbuatan dosanya, yang menjadi manusia yang terus-terusan melakukan sebuah atau perkara-perkara dosa. Maka yang menjadi perhatian bagi kita manusia yang tidak dijamin ampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting bagaimana agar dosa-dosa kita bisa terampuni. Bagaimana agar dosa-dosa kita terampuni? Tentu pertama menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Tapi yang namanya manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap Bani Adam, anak turunannya Nabi Adam itu adalah khata', banyak berbuat salah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah adalah at-tawwabun, adalah mereka orang-orang yang mau bertaubat atau banyak bertaubat. Tentu yang paling utama pertama kali kita berusaha menghindar perbuatan dosa. Tapi kalau ternyata kita juga di situ banyak melakukan dosa-dosa, maka perkara yang paling penting berikutnya adalah bagaimana agar dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang beliau Shalih Al-Utsaimin jelaskan ketika ada seorang yang bertanya, misalnya, apakah iya Nabi Muhammad melakukan dosa? Maka beliau mengatakan ayat ini, wa wada'na 'anka wizrak, menunjukkan terjadinya perbuatan dosa yang dilakukan oleh Nabi. Mungkin, bukan mustahil, karena ini nas, ini teks. Tapi beliau adalah orang yang dijamin ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi anqada dhahrak, alladzi anqada dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Dosa-dosa itu memberatkan punggungmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata dhahrun, kata punggung. Li'anna dhahra huwa mahallul hamal, karena yang namanya punggung adalah tempat untuk memanggul, tempat untuk membawa. Fa idza kana hunaka hamlun yut'ibu dhahra fa it'abu ghairihi min babi aula. Ketika dosa itu menjadi beban punggung, memberatkan punggung, maka ini maknanya apa? Memberikan beban-beban yang jauh lebih berat
untuk bagian-bagian tubuh yang lain. Untuk bagian tubuh-tubuh yang lain. Karena bagian yang paling kuat adalah punggung. Bagian yang paling kuat adalah punggung. Kalau bagian yang paling kuat ini aja merasa berat, merasa terbebani, apalagi ketika dibawa oleh anggota tubuh yang lain akan jauh lebih berat. Contohnya, kalau manggul 30 kilo pakai punggung ini enteng, ringan. Dan itu saja sudah memberatkan. Coba kalau ini yang membawa adalah kedua tangan, ini nggak terangkat yang 30 kilo. Ataupun terangkat sebentar-sebentar, istirahat diturunkan. Bahwa dosa-dosa ini memberatkan punggung. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak, dan telah kami angkat zikraka, namamu, laka, untukmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat namanya, ditinggikan namanya. Rufi'a dzikrur rasuli alaihi salatu wassalam la ahadun yashukku fihi, bahwasanya nama Nabi ditinggikan, diangkat, itu nggak ada yang ragu tentang masalah ini. Li'annahu yurfa'u dzikruhu 'inda kulli shalah, namanya Nabi diangkat di setiap sholat, disebutkan di setiap sholat. Fi a'la makanin wa dzalika fil adzan, di tempat yang paling tinggi yaitu di adzan. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam adzan ada dua lafal ini, asyhadu alla ilaha illallah, nama Allah disebut. Kemudian siapa? Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kalau kita perhatikan azan, maka tidak ada nama yang bersandingan dengan Allah kecuali nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang paling terkenal seantero sejagat raya, para peraih Nobel perdamaian misalnya, atau para tokoh-tokoh yang menjadi inspirator dunia misalnya, nggak ada namanya yang setenar, terangkat tinggi seperti Nabi Muhammad. Ini sebagai bukti ketika di azan namanya terdengar tinggi di mana-mana. Ini yang pertama. Saniyan yurfa'u dzikruhu fi kulli sholatin fardhan, nama beliau diangkat, disebutkan dalam setiap solat yang fardu, di setiap solat fardhon, fit tasyahud, ketika dalam tasyahud, lafal at-tahiyyat. Dan at-tahiyyat termasuk wajib. At-tahiyyat termasuk wajib, tahiyat yang kedua. Wajib disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dalam at-tahiyyat. Nama beliau terangkat, ditinggikan, disebutkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, yurfa'u dzikruhu 'inda kulli ibadah. Nama beliau disebutkan di setiap ibadah. Kullu ibadatin marfu'un fiha dzikrur rasul.
setiap ibadah di situ pasti nama Rasul akan terangkat. Kenapa? Li'anna kulla ibadatin labudda fiha min syartain. Karena setiap ibadah itu harus memenuhi dua unsur syarat. Al-ikhlasu lillah wal mutaba'ah. Pertama syaratnya adalah ikhlas lillah karena Allah, yang kemudian yang kedua al-mutaba'ah. Dan mutaba'ah pasti akan melihat kepada hadis-hadis Rasul. Tidak mungkin bisa orang dikatakan mutaba'ah kalau tidak melihat hadis-hadis Rasul. Contohnya dalam masalah sholat. Dengan masalah sholat, orang akan dikatakan mutaba'ah mengikuti Rasul dalam sholat ketika orang ini mempelajari sholatnya Rasul. Bagaimana ketika meletakkan jari ketika ruku, bagaimana beliau, apakah dirapatkan ataukah dijembreng. Ketika duduknya apa, duduki tikar apa duduki kaki sendiri, iftiras atau tawarruk. Orang akan bisa menghadirkan mutaba'ah mengikuti Rasul kalau dia mempelajari sunnah-sunnahnya Rasul. Nah, ketika orang mempraktekkan sholat dengan cara mutaba'ah, maka dia tentu akan menghadirkan, oh ini yang dipraktekkan oleh Rasul. Maka seketika itu nama Rasul akan terangkat. Nama Rasul akan terangkat. Ini tiga hal yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala sebagai bukti atau sebagai penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sum'ahnya. Maka ini sangat tinggi sekali. Tidak ada manusia yang namanya sampai disebut seperti namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalam masalah seperti masalah azan yang namanya disebutkan di seluruh seantero penjuru dunia dari para orang-orang tokoh atau pemimpin dunia, nggak ada. Namanya yang hadir ke dalam hati setiap orang kecuali namanya Nabi Muhammad, yaitu ketika orang itu melakukan ibadah. Ketika orang itu melakukan ibadah, maka akan hadir dalam hatinya, oh ini ibadah ini diamalkan oleh Nabi. Oh yang kayak gini dulu Nabi menjembreng tangannya. Oh dulu duduknya iftiros. Oh dulu Nabi ketika makan menyuruh tangan kanan. Hadirnya nama Nabi ke dalam hati manusia ketika manusia itu melakukan ibadah. Ini menjadikan nama Nabi tinggi, telah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, saya tambahkan, beliau menjelaskan, beliau menukil dari perkataannya Imam Qatadah, rufi'a dzikruhu fid dunya wal akhirah. Namanya Nabi Muhammad ini ditinggikan baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau di dunia tadi seperti yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Adapun di akhirat salah satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya keistimewaan, yaitu punya syafaat kubro. Punya syafaat kubro, syafaat yang paling terbesar. Karena syafaat itu ada beberapa macam, dan syafaat kubro, syafaat paling terbesar adalah milik Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana manusia dalam keadaan genting di padang mahsyar, saking gentingnya, saking mengerikannya mereka minta kepada Nabi agar memohon kepada Allah meringankan keadaan mereka. Datang kepada Nabi Adam, Nabi Adam, jangan saya,
saya telah melakukan dosa yaitu makan buah di surga yang menyebabkan dia dikeluarkan dari surga. Lalu pindah ke nabi seterusnya sampai ke Nabi Isa, dan Nabi Isa pun nggak mau, jangan saya, datanglah kepada Nabi Muhammad. Maka kemudian orang-orang datang kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad sujud, dan kemudian setelah sujud diperintahkan untuk bangkit, maka diperintahkan mintalah syafi' tu syafa', mintalah syafaat maka kamu akan diberi syafaat. Maka barulah Nabi Muhammad SAW memintakan syafaat kubro. Ini nabi-nabi yang lain semuanya tidak mau. Itu bukan haknya, bukan menjadi haknya. Diperintahkan nabi berikutnya, dan semua nabi-nabi yang dimintai semuanya mengatakan yang sama. Akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad. Ini menunjukkan derajatnya Nabi Muhammad itu tinggi di akhirat. Dan juga yang menunjukkan salah satunya lain adalah punya telaga Al-Kautsar, Wallahu taala a'la wa alam. Ini tambahan dari saya. Yang satu lagi adalah bahwasanya pengikutnya Nabi Muhammad nanti yang paling banyak. Nabi Muhammad SAW pernah diperlihatkan dalam mimpinya kalau Nabi Muhammad itu punya pengikut sawadun a'zam, hitam-hitam yang sangat besar. Ini kisahnya lumayan panjang. Nabi diperlihatkan dalam mimpinya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nabi-nabi. Ada nabi yang cuma punya pengikut antara 3 sampai 10. Ada seorang nabi yang punya pengikut antara 1 sampai 2. Ada yang seorang nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. Lalu setelah melihat keadaan-keadaan kayak gini, Nabi tiba-tiba diperlihatkan hitam-hitam dari kejauhan yang besar. Nabi Muhammad kemudian mengira itu umatnya Nabi Muhammad. Qila lahu hadza Musa wa qaumuhu. Ternyata ini bukan Nabi Muhammad, bukan umatnya Nabi Muhammad, tapi umatnya Nabi Musa. Ini untuk menunjukkan kalau umatnya Nabi Musa juga cukup banyak, lumayan banyak. Fa idza huwa bisawadin a'zam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melihat ke sisi yang lain, dan ternyata di sana ada hitam-hitam dari kejauhan yang jauh lebih besar daripada hitam-hitamnya umatnya Nabi Musa. Ini untuk menunjukkan apa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti yang paling banyak. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tazawwadul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah perempuan yang subur, lagi punya sifat kasih sayang. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat itu saya bangga dengan umat yang banyak. Wallahu taala a'la wa alam. Ini untuk menunjukkan ketinggian Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Punya syafaat kubro, punya telaga Al-Kautsar. Wallahu alam. Tambahan dari saya misalnya tadi pengikutnya yang sangat banyak melebihi daripada nabi-nabi yang lain. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesal Al-Utsaimin menjelaskan, hada bisyaratun minallahi azza wa jalla lirrasuli sallallahu alaihi wasallam wa lisairil ummah. Ayat ini adalah sebagai kabar gembira untuk Nabi, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasul dan juga untuk umatnya. Untuk umatnya, kabar gembira apa? Ya, bersama kesulitan akan ada kemudahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakannya sampai 2 kali. Setelah kesulitan ada kemudahan.
Lalu Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala memberikan contoh sebagai pembuktian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengawali dakwahnya di Mekah, beliau banyak mengalami kesulitan-kesulitan, tentangan-tentangan dari masyarakat kafir Quraisy. Seperti diantaranya kemarin yang sudah kita jelaskan dalam surat Al-Alaq, misalnya dari Abu Jahal dan yang lainnya. Ketika Nabi Muhammad sholat ditumbruki dengan kotoran hewan dari isi perut hewan. Ketika di Taif diusir, dilempari, bahkan di Mekah diancam, dibunuh, dan seterusnya. Mereka membuat kesepakatan dari para pemuda dari suku-suku yang ada di Quraisy, yang ada di Mekah, diambil satu-satu dari para pemudanya untuk membunuh Nabi. Ini kesulitan-kesulitan. Bahkan sampai di embargo selama 3 tahun. Masyarakat nggak boleh berjual beli, bermuamalah dengan Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Sampai kehabisan bahan makanan. Sampai dijelaskan dalam sejarah Nabi itu benar-benar sulit sampai makan makanan dari daun-daunan, yang menunjukkan betapa sulitnya. Fa inna ma'al usri yusron. Ini contoh kesulitan. Tapi kemudian kesulitan itu sirna atau pun hilang. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Berbeda sekali di Madinah. Masyarakat di sana begitu sangat menyambut dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, fa inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sebagaimana telah kami lapangkan dadamu dan juga telah kami buang dosamu, kemudian kami angkat tinggi-tinggi namamu, dilengkapi kenikmatan ini dengan kenikmatan yang lain, yaitu adanya kemudahan setelah kesulitan. Ini nikmat yang lain. Wa hadzal usru alladhi yusibuka labudda an yakuna lahu yusrun. Maka kesulitan yang menimpamu ini mesti nanti akan ada kemudahan. Dan ini bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada umatnya. Maka kabar gembira ini juga untuk kita ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan, maka di sana nanti akan ada kemudahan. Kesulitan yang dialami oleh Rasulullah ketika dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan. Misalnya bagi seorang guru di sekolah yang mengajarkan Al-Qur'an, yang mengajarkan hadis, terkadang mengalami kesulitan dari anak yang tidak paham, atau terkadang kesulitan dari anak yang ngeyel. Karena mungkin dari rumah mempunyai pemahaman atau keyakinan yang ternyata berselisih dengan penjelasan hadis yang sedang dijelaskan oleh gurunya. Maka ketahuilah di sana nanti akan ada kemudahan. Atau mungkin rintangan-rintangan. Maka di sana juga akan ada kemudahan. Lalu Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala membawakan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkaitan dengan ayat ini. Lan yaghliba usrun yusrain.
Yang namanya satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Lalu dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin apa yang dimaksud dari perkataan Ibnu Abbas ini. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kali fa inna ma'al usri yusran. Lalu diulangi lagi inna ma'al usri yusran. Kata usrnya sama, satu. Kata yusrnya dua. Berarti usr kesulitan satu enggak akan mengalahkan yusron yang diulang dua kali. Meskipun di sini al-usr sama-sama ditulis dua, ini secara kaidah kebahasaan itu maknanya satu, karena di situ pakai al, yang belakang pakai al. Maka al-usra pada ayat yang kedua karena ada al-nya, ini yang dimaksud adalah usr dari ayat sebelumnya. Sementara kata yusron tidak pakai al dua-duanya, ini menunjukkan apa? Yusronnya dua, kemudahannya dua. Ini penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan perkataan sahabat Ibnu Abbas yang mentafsirkan ayat ini. Tidak akan kesulitan satu tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengulangi fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Kenapa? Karena al-usr kesulitan itu hanya disebutkan sekali. Sementara kata yusron disebutkan dua kali. Meskipun secara lafal kata usr ditulis juga dua kali, tapi karena ada al, ini secara kebahasaan al ini menunjukkan arti yang tadi yang sudah disebut, namanya al-ahdiyah. Al-ahdiyah. Al yang menunjukkan bahwasanya sesuatu tadi sudah disebut tadi. Contoh kayak begini untuk lebih memahamkan. Saya membeli sebuah pulpen. Pulpen itu bagus. Nah, untuk menunjukkan pulpen itu dalam bahasa Arab itu ditambahi al. Misalnya ishtaraitu qolaman, saya membeli sebuah pulpen. Qolaman nggak pakai al. Terus ditambahi al biar menunjukkan arti itu. Al qolamu jamilun, pulpen itu bagus. Mana yang menunjukkan itu? Al. Berarti di sini ada berapa pulpen? Satu. Kalau nggak pakai al maka bisa jadi dua. Contohnya kayak gini. Ishtaraitu qolaman, saya memberi sebuah pulpen. Ini nggak pakai al. Washtaraitu qolaman, dan saya membeli pulpen yang lain nggak ada alnya, maka pulpennya dua karena nggak pakai al. Tapi ketika ditambahi al maka berarti pulpen yang tadi itu yang bagus. Ishtaraitu qolaman wa qolaman jamilan. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan perkataan sahabat Ibnu Abbas bahwasanya kesulitan satu enggak akan mengalahkan kemudahan dua. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan adanya satu kesulitan, terus di situ akan dibarengi oleh dua kemudahan. Maka ini harus kita yakini. Terkadang kita menghadapi kesulitan-kesulitan baik dalam masalah keduniaan ataupun dalam masalah syariat. Ketahuilah di sana nanti akan ada kemudahan dan itu pasti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal dakwahnya kesulitan luar biasa. Di akhirnya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemenangan, kemenangan. Dan kesulitan-kesulitan dunia juga demikian. Dan ini telah disaksikan oleh banyak orang yang menjadi saksi ketika seorang itu telah mengalami kesulitan, nanti akan ada kemudahan.
Sesal Al-Utsaimin rahimahullah taala melanjutkan menjelaskan ayat ini. Fa inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Hadal kalamu khabarun minallahi azza wa jalla. Ini adalah berita dari Allah azza wa jalla. Wa khabaruhu jalla wa ala akmalul akhbari sidqan. Dan berita dari Allah itu adalah berita yang paling jujur, berita yang paling benar, berita yang paling sempurna kebenarannya, berita yang paling sempurna akan kebenaran dari berita tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa akan ada kemudahan setelah kesulitan, ini berita dari Allah. Dan berita dari Allah adalah akmalul akhbari sidqon. Berbeda dengan berita dari manusia. Kita sering ragu ketika mendapatkan berita dari manusia, apalagi orang-orang yang ya terkenal melakukan kebohongan. Wa wa'duhu la yukhlif. Dan janjinya Allah itu Allah tidak ingkari. Allah tidak mengingkari janjinya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ini dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Fakullama ta'assara 'alaikal amru fantadhir at-taisir. Maka kapan saja kamu mendapatkan kesulitan, maka tunggulah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau di sini juga memberikan contoh-contoh yang lain. Selain contoh yang tadi, Sesal Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dalam masalah syariat ada kemudahan-kemudahan. Ketika nggak bisa sholat dengan berdiri, sholat dengan duduk. Kalau nggak bisa dengan duduk, dengan berbaring dan seterusnya. Fa idza faraghta fansab. Maka apabila kamu telah selesai fansob, maka beramalah amal yang lain. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap atau mengharapkan pahala. Apa maksudnya? Ai idza faraghta min a'malika fansab li amalin akhar. Maksudnya ketika kamu telah selesai dari pekerjaan, maka amalkanlah pekerjaan yang lain. Yakni id'ab li amalin akhar. Lelahkan dirimu dengan pekerjaan atau amalan yang lain. Wala taj'al ad-dunya tadi'u 'alaika. Dan jangan jadikan dunia berlalu begitu saja sia-sia. Walihada kanat hayatul insanil aqil hayata jiddin. Oleh karena itu kehidupannya orang yang berakal adalah kehidupan yang jid, kehidupan yang sungguh-sungguh. Kullama faragha min amalin syara'a fi amalin akhar. Setiap kali selesai dari sebuah pekerjaan, dia akan segera melakukan pekerjaan yang lain. Wahakadha, dan begitu seterusnya. Baik dalam urusan agama ataupun dalam urusan akhirat. Contoh, ketika engkau telah selesai dari urusan akhirat, segera melakukan pekerjaan yang lain. Idza faraghta min amali dunya 'alaika bi amalil akhirah. Ketika kamu telah selesai dari pekerjaan dunia, maka kamu harus melakukan pekerjaan akhirat. Faraghta min amalil akhirah ishtaghalta bi amrid dunya. Kamu telah selesai dari pekerjaan akhirat, maka kamu sibukkan dengan pekerjaan dunia. Fa idza qadaita sholata yaumal jum'ah fantashir fil ardi wabtaghi min fadlillah. Ketika kamu telah melaksanakan sholat Jumat, maka menyebarlah
dan mencari karunia Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, ketika telah dikumandangkan salat pada hari Jumat, segeralah menuju kepada mengingat kepada Allah, itu memenuhi panggilan salat Jumat. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru, dan ketika telah selesai maka bergilah, menyebarlah di atas muka bumi dan mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Untuk senantiasa melakukan amalan, misalnya di rumah. Selesai membaca Al-Quran, selesai membaca Al-Quran diganti dengan yang lainnya yang bermanfaat. Misalnya menyapu, dari pekerjaan dunia. Ketika pekerjaan dunia telah selesai, beres-beres rumahnya telah selesai, kemudian melakukan pekerjaan akhirat. Ada sholat sunnah misalnya dilaksanakan atau yang lainnya. Lalu Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan, kalau seandainya ada orang yang bertanya, kalau kita seperti itu terus ya capek, bahkan nanti akan menjadi bosan. Beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, kalau ada orang kayak gitu akan capek. Setiap selesai ganti, selesai dari perkajian dunia melakukan amalan akhirat, selesai dari amalan akhirat melakukan amalan dunia. Ini akan capek dan bosan orang seperti ini. Kalau ada orang yang bertanya seperti itu, Syekh Shalih Al-Utsaimin menjawab, inna istirahataka litansyiti nafsika, sesungguhnya istirahatmu untuk menjadikan jiwamu semangat lagi, tidak capek lagi, wa i'adatu tansyid yu'tabaru syughlan, dan ngecas semangat dengan istirahat itu juga termasuk perkara menyibukkan diri, wa amalan, dan juga termasuk dihitung sebagai amalan. Contoh, orang yang Ramadan atau puasa, itu kan bulan yang Masya Allah orang semangat untuk melaksanakan amalan-amalan. Ketika di siang hari setelah melakukan pekerjaan-pekerjaan dunia, dia menambah pekerjaan akhirat dengan cara membaca Al-Quran. Kemudian dia merasa capek, maka istirahat dengan tidur atau istirahat yang lain, duduk bukan tidur. Maka kata beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin, istirahatnya ini baik istirahat dengan duduk atau istirahat dengan tidur juga termasuk amalan. Karena maksudnya apa? Untuk ngecas semangat lagi, untuk mengembalikan semangat lagi. Ya'ni la yalzamu syughlu bil harakat. Maka yang namanya amalan tidak harus berupa gerakan. Fa faraghuka min ajli an tanshid lil amal lil akhirah yu'tabaru amalan. Maka nganggurnya kamu, artinya nganggur di sini nggak melakukan sebuah amalan, hanya duduk-duduk atau rebahan atau berbaring. Min ajli an tunshid alil amal, tujuannya biar nanti semangat untuk beramal lagi, lil amali, untuk melakukan amalan lagi, maka ini juga termasuk amalan. Hanya duduk-duduknya ini termasuk amalan. Yang diperintahkan dalam ayat ini masuk ke dalam kategori ayat ini, fa idza faraghta fansab. Wallahu alam, tapi maksudnya tidak kemudian duduk-duduk yang terus-terusan, cuman ngerumpi sana ngerumpi sini. Misalnya orang yang sedang para ulama misalnya, para ulama ketika mereka membaca buku atau mentelaah,
Kemudian ini tapi saya ada contoh dari Syekh Albani. Itu istirahatnya ketika istirahat dari mentelaah buku, dari mengajar, istirahatnya itu untuk menjawab pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang datang. Dengan misalnya berhenti dari mentelaah buku, di situ ketemu orang yang bertanya dan menjawabnya itu sudah rehat dan menjadikan semangatnya kembali lagi. Atau misalnya yang lainnya, seperti misalnya ada daurah pengajian yang durasinya lama, pengajian sampai 2 jam, ada pengajian sampai 2 jam. Terkadang di antara sela-sela 2 jam itu sama panitia dihentikan sejenak 10 menit. Maka duduk-duduknya yang tanpa mendengarkan pengajian ini tapi dalam rangka ngecas semangat kembali, ini termasuk dianggap sebagai amalan. Atau misalnya orang istirahat malam atau istirahat siang menjelang zuhur atau setelah zuhur untuk kemudian nanti asar semangat lagi, bangun kemudian sholat asar, kemudian mungkin zikir atau melakukan baca Quran atau amalan-amalan yang lain, amalan dunia. Maka ini termasuk berada dalam amalan. Fa idza farughta fansub wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Wa ila rabbika farghab. Di sini susunannya dibalik, susunan secara kebahasaan urutannya farghab ila rabbika. Ini susunan secara kebahasaan. Ila farghab ila rabbika. Tapi di sini dibalik, ila rabbika farghab. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala untuk menjelaskan arti hanya. Hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu meminta atau berharap. Meminta atau berharap apa? Farghab ilallahi azza wa jalla fi husulis sawab. Berharaplah, memintalah kepada Allah untuk mendapatkan pahala. Wa fil i'anati, dan mintalah berharap kepada Allah biar ditolong. Qoblal amali wa ba'dal amal, ditolong sebelum beramal dan juga ditolong setelah beramal. Yang namanya amalan itu kan berat. Maka kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biar ditolong. Kita diberikan hidayah, petunjuk sehingga kita mau beramal. Ketika melaksanakan amalan pun terkadang mengalami rasa berat dan kita ditolong, minta tolong sama Allah agar dikuatkan dalam mengamalkan. Contoh, sebelum berpuasa itu sudah berat. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan hatinya tergerak melaksanakan puasa sehingga sahur dan puasa. Ketika di tengah hari menjalani puasanya pun berat, kita minta tolong agar dimudahkan, ditolong sehingga kita bisa berhasil sampai sore. Baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika, untuk selalu mengingatmu, wa syukrika, tolonglah aku untuk bersyukur padamu, wa ala husni ibadatik, dan tolonglah aku agar aku bagus dalam beribadah kepadamu. Maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan pahala dari amalan yang telah dilakukan. Dan juga berharaplah hanya kepada Allah agar ditolong dalam melaksanakan ibadah ini. Kan ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk selalu beramal setelah selesai dari pekerjaan.
Jangan lupa kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini telah dicontohkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kita doa yang seharusnya kita selalu baca. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan lafal apa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini juga maknanya sama. Tidak ada upaya dan daya illa billah, kecuali berkat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Upaya yang kita lakukan tidak ada kecuali ketika telah kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Upaya kita beribadah dan daya kita atau kekuatan kita untuk beribadah, hendaknya kita selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan. Bukan hanya itu, kemudian menjadi istiqamah. Ini seharusnya demikian seorang mukmin memahami agamanya, sebagaimana Rasulullah SAW diperintahkan untuk selalu beramal bersungguh-sungguh, setelah selesai beramal amalan yang lain. Kita niru Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan demikian. Misalnya ini sebagai penutup, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Habis ini kita pulang istirahat, nanti untuk sehat atau semangat kembali melaksanakan sholat zuhur. Atau mungkin ada yang sampai zuhur kemudian istirahatnya setelah zuhur, untuk kemudian nanti semangat lagi melaksanakan sholat asar dan mungkin zikir atau membaca Quran, kemudian amalan-amalan yang lain. Ini fa idza farughta fansub. Artinya apa? Waktu itu jangan sampai kemudian berlalu tanpa ada manfaatnya, berlalu begitu saja. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kiranya ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan pagi hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.